Dan dengan rendah hati berkata, waduh aku masih mentah sekali. Tapi sebetulnya kalimat yang lebih tepat, aku belum siap mati sekarang. Karena sebetulnya ikatan dengan dunia itu masih kuat sekali. Saya perhatikan ada dua kejadian, saudara, yang akan membuat orang itu bereaksi sekali kalau itu terjadi dalam hidupnya. Yang pertama ya tadi, kalau sudah menyangkut nyawa, kalau sudah nyangkut yang namanya mati, anak Tuhan diajar bahwa mati itu katanya untung, kata firman Tuhan. Yang kedua, kita dapat jaminan keselamatan. Pasti masuk surga. Nah, itu kan sudah mantap tuh. Tapi kenapa nggak mau, saudara? Ditunda-tunda gitu. Kalau bisa ya umur 120 tahun, Pak. Bisa lumayan masuk CNN. Udah jenggoten gitu, nggak mati-mati. Diwawancara wartawan CNN, ini orang yang cukup tua gitu ya. Sebetulnya kalau ditelusur lebih dalam, hanya satu kok masalahnya. Ikatan dengan dunia ini. Yang kedua yang bereaksi mirip sama, itu kalau ada orang dipanggil jadi hamba Tuhan, full time. Mesti bersaksi, saudara. Saya mengalami pergumulan. Loh, apanya yang digumulkan? Apanya yang membuat dia harus bersaksi bahwa ketika jadi hamba Tuhan itu sepertinya sudah melewati suatu masa yang hebat dan mengerikan dan ya sekarang jadi hamba Tuhan. Ternyata masa hebat yang membuat pergulatan berat itu ya ikatannya dengan dunia. Karena tetap kita merasa bahwa dengan kekayaan itu lebih secure, lebih aman. Anak cucuku, cicitku, buyut-buyutku nanti kelak lebih terjamin. Tuhan toh tidak kelihatan. Ya kalau iya, kalau enggak. Ya kalau ada, saya belum pernah ketemu. Jadi kalau jadi hamba Tuhan itu nanti untuk apa hidup saya? Dalam hati orang yang paling dalam sebetulnya. Kalau Anda telusuri, sampai seberapa orang itu bisa merdeka, mengikuti akan jalan Tuhan. Dan lari pada jalannya Allah. Tergantung dari sampai seberapa orang itu lepas dari ikatannya dengan dunia ini. Anda jadi orang Kristen dan berapa lama sudah melayani. Seringkali makin lama jadi Kristen makin terikat betul dengan dunia. Dan memang kita tidak memungkiri bahwa di dalam Yesus itu ada begitu banyak janji. Yang dia katakan bahwa dia mau memberkati kita. Tapi saya mau katakan demi kasih Tuhan, saudara. Semua itu akhirnya jadi jebakan dalam hidup kita. Jadi trap. Anda boleh memiliki semuanya, tapi jangan terikat. Dan bukti bahwa tidak ada keterikatan adalah kapanpun, berapapun diminta oleh Allah, kita bisa berkata, ya Tuhan. Tanpa harus satu session kesaksian. Oh, saya berdoa puasa, bergumul, lihat setan yang gedenya segunung. Tiba-tiba saya tengkingi, tidak bisa mundur-mundur, saya yang malah mundur-mundur. Lalu kemudian malaikat untung datang, lalu kemudian ditinju itu setan, saudara. Akhirnya puji Tuhan setelah 3 bulan saya bergumul. 50.000 yang dia minta saya persembahkan kepada dia. Jadi ikatannya dengan dunia itu loh saudara. Yang seringkali membuat kita sulit sekali untuk berkembang. Seminggu ini topik pembicaraan kami di kantor ini tentang bagaimana mencapai garis akhir. Itu topiknya. Dan ketika saya sharing itu saya melihat reaksi yang bermacam-macam dari orang yang mendengar apa yang saya sampaikan, saya ceritakan. Tentu hari ini saya tidak akan ceritakan seluruhnya, saudara. Nanti kelak-kelak lah kalau Tuhan boleh, ya tak ceritain semua, konsekuensinya terutama. Tapi saya melihat ketika konsekuensinya disebutkan itu, wajah bisa berubah semua.
Dari orang periang jadi ambles. Maunya kayak burung apa tuh yang nyembunyikan wajahnya itu. Nah, itu kalau ada musuh itu ya, muka tuh diblesekno ke tanah tuh. Yang begini aku tidak mau dengar, katanya. Itulah manusia. Tapi kalau ditelusur sebetulnya, akarnya hanya masalah apa sih? Keterikatan dengan dunia. Kita boleh nampaknya begitu rohani dan begitu hebat. Tapi nanti pada waktu ikatan dengan dunia itu tidak bisa diputus. Itu yang menghalangi kita sampai ke garis akhir. Pada bulan September yang lalu, saya ke Amerika dengan Pak Yusak, dengan istri saya. Pada waktu akan berangkat, Tuhan berbicara pada saya begini. Sebetulnya kamu ini bukan jatahmu melayani di Amerika. Harusnya hanya Yusak, hambaku Yusak Cipto. Tapi memang sengaja aku tempelkan kamu dengan dia, supaya kamu belajar dari orang ini. Saya tahu ketika Tuhan berkata itu betul, sebab sebetulnya yang diundang Pak Yusak sama istrinya. Nah karena istrinya nggak boleh ikut sama Tuhan, lalu kemudian Pak Adi tanya dengan saya, kapan mau ke Amerika? Saya bilang saya anytime, karena saya punya tiket gratis kok. Saya bilang kapanpun saya mau pergi ke Amerika, saya bisa pergi. Lalu kemudian dia jadikan satu itu dengan jadwalnya Pak Yusak, sehingga pelayanannya bareng-bareng berdua, bukan hanya satu orang. Dan jatahnya untuk istrinya Pak Yusak saya minta saya kasihkan istri saya. Dan Pak Adi tidak keberatan, jadilah kami ini berangkat. Lalu kemudian ya sudah saya siapkan semuanya. Hari waktu berangkat, janjian ketemu di airport di Cengkareng. Sampai di Cengkareng, saya urus semua tiket, saya bayar semua, saya bayarkan fiskalnya dan semuanya. Lalu kemudian saya keluar lagi karena jam terbang itu masih lama. Dan kami tunggu di luar, minum Coca-Cola di luar, saudara. Lalu, nah ini, pelajaran pertama itu komentarnya ngomong gini Pak Yusak. Ya, ini Agung ini kayak bunga sedang mekar katanya. Tapi kalau enggak hati-hati, mekar, mekrok, bablas rontok. Jadi mekarnya kebablasan gitu. Wah, ambiar semua katanya. Waduh, saya baru ngerti, oh ini pelajaran pertama ini. Jadi boleh mekrok, tidak boleh ambiar gitu ya saudara. Nah sepanjang perjalanan itu kira-kira kami tempuh mungkin kurang lebih 24 jam, kurang lebih. Dan hampir tidak tidur ya Pak Yusak. Saya beberapa kali tidur saudara. Tapi dia hampir tidak tidur. Dia baca Alkitab, dia berdoa, baca Alkitab, dia berdoa, ngomong-ngomong sama Tuhan. Tanya nanti di Amerika suruh khotbah apa, gitu dia ngobrol dengan Tuhan. Saya tidur, saudara. Kalau bangun, saya ajak dia bicara lagi. Tapi sepanjang perjalanan itu, topik yang dia bicarakan cuma satu. Dia berkali-kali ngomong ke saya gini, kamu harus nyampe loh ke rencana Tuhan. Kamu harus nyampe ke garis akhir. Kamu harus loh. Terus dia ngomong, banyak hamba Tuhan nanti tidak bisa nyampe ke garis akhir. Ya nanti kita belajar, saya belajar bahwa rupanya yang namanya kematian tidak identik dengan mencapai garis akhir. Sebab Paulus ketika dia berkata, aku telah mencapai garis akhir, dia belum mati. Hampir mati. Tapi sekarang di tiap-tiap nisan kuburan itu kalau Anda perhatikan, kan banyak ayatnya, aku telah mencapai garis akhir. Sebetulnya belum tentu itu saudara. Hanya ngaku-ngaku sebetulnya kebanyakan ya. Itu belum tentu nyampe loh. Nah saya diomongin terus kamu harus mencapai garis akhir. Nah terus dia itu ngomongnya gini saudara. Ini yang membuat saya bilang wah nggak fair. Dia ngomong begini. Tapi kalau aku dia bilang. Aku ini sudah dijamin sama Tuhan. Aku pasti nyampe garis akhir. Dalam hati saya bilang iya kamu dijamin. Ngomongnya gitu terus. Lah aku nggak dijamin. Bagaimana bisa? Ya kan? Garisnya aja sampai kemana nggak pernah ngerti. Jadi kita ini lari sampai kemana? Memang kita nggak pernah ngerti garisnya. Kecuali kita sudah dekat dengan garisnya dan ketahuan. Orang lari kan nggak pernah ngerti. Garis akhirnya nggak kelihatan toh saudara. Kecuali dia terus lari
sampai menjelang finish, dia tahu. Dan waktu dia lewati garis akhir, dia tahu. Kalau tidak, semua sudah berarti dia lari terus, saudara. Anda perhatikan itu kan dia hanya di film kartun, lari terus seperti itu. Nah, lalu kemudian saya ini punya, saudara, cara berpikirnya rotok nakal. Terus saya tanya-tanya begini, saya putarkan pembicaraan, tapi sebetulnya arahnya saya mau lihat sisi yang lainnya. Saya ngomong begini. Nah sekarang kalau misalnya itu ya, beberapa hamba Tuhan dipanggil Tuhan, lalu kemudian mati tadi ya, dia belum selesai, nggak mencapai garis akhir, gimana? Terus dia bilang gini, oh kalau tidak mencapai garis akhir, tidak bisa langsung masuk Firdaus. Ditampung dulu sama Tuhan. Makanya nanti bulan April tak suruh seminar soal surga. Anda mesti datang tuh. Kalau mau jadi warga surga loh. Kalau enggak usah datang saudara. Orang mau beli rumah tuh kan lihat kaplingnya dulu tuh. Ya kan? Ini nanti prospeknya seperti apa. Masih tetap mau ke surga. Nah terusin. Kalau enggak mau tinggalin saudara. Pun rokok kabeh. Nah, makanya nanti April tanggal berapa itu ya? 17 ya. Kita mau buat itu hari libur saudara. Kita mau buat pagi dan sepanjang hari itu seminar soal surga. Dia ngajar gini. Jadi kalau nggak nyampe nanti ditampung dulu sama Tuhan, terus diobati. Ya, dia ngutip dari kitab Yeskiel, daunnya itu untuk obat bagi bangsa-bangsa. Jadi nanti diobati. Setelah diobati, lalu baru kemudian boleh masuk Firdaus. Nunggu nanti pengadilan terakhir. Gitu. Terus mikir saya, Allah. Orang tekan ya apa-apa, kok diobati. Saya berkata gitu. Pokoknya nyuargo. Saya berkata begitu kan saudara. Sebab saya merasa nggak fair dong. Kamu dijamin. Saya nggak ada jaminan. Dan nggak merasa pernah ada Tuhan berkata, jamin saya. Tapi kemudian dia berkata kamu harus nyampe, kamu harus capek. Gitu. Itu sisi dari kemanusiaan. Ya, saya ngomong belak-belakan apa adanya. Supaya saudara ngerti bahwa kita ini manusia. Dalam keadaan kepepet, reaksi kita itu bisa seperti itu, ya. Yang rohani banget harusnya begini, oh Tuhan aku ingin mencapai itu. Tapi dalam titik frustrasi yang engkau sendiri tahu tidak bisa meraihnya, atau belum tentu bisa, kita ambil amannya, paling-paling engkau. Nah, kita singkirkan semuanya itu dan kita mencoba ambil langkah paling aman buat kita. Ya kan? Nah sudah. Memang saya tidak memikirkan bahwa itu kan kalau belum kedatangan Yesus kedua kali. Gitu ya. Rupanya nanti ada konsekuensinya waktu Tuhan datang belum nyampe itu apa yang terjadi. Nah, itu belakangan saya ceritakan nanti-nanti aja lah saudara ya. Tidak perlu saya. Jadi hari ini bukan itu tekanannya. Supaya tidak pulang dengan hati kemerungsung nanti tambah anak haruan. Sebab memang saya dengar dari hamba Tuhan tadi malam cerita soal pengangkatan. Tadi pagi Pak Ardian cerita lagi ada hamba Tuhan lagi dapat penglihatan soal pengangkatan gitu. Kok sama yang didapat. Makanya saya mau cek ke sumber pertama apa yang mereka dapat. Nanti belakangan lah saudara. Nah pada waktu itu saya sampai di Amerika. Tapi sepanjang perjalanan terus dia ngomong. Kamu harus nyampe garis akhir. Harus nyampe. Harus. Dia pakai bahasa Jawa. Gue mesti tekan. Gue mesti tekan. Nah, saya bilang tekan di. Saya bilang. Ya garis akhirnya Tuhan. Nah itu di mana garisnya? Orang ketok. Garis apa saya berkata? Ya saya ngerti Paulus ngomong. Dulu saya pikir orang mati identik dengan mencapai garis akhir. Tapi akhirnya saya renungkan memang tidak. Paulus itu sudah berani berkata. Aku telah mencapai garis akhir. Tapi dia belum mati. Memang itu dia tulis di surat yang terakhir. Tidak lama kemudian memang dia mati. Nah sampai di Amerika. Saya tidur di rumahnya Pak Adi. Pak Yusak ditaruh di tempat lain, di tempat penginapan lain. Malam itu kami sudah terlalu lelah sekali, saudara. Saya tidur, enak sekali. Dalam tidur itu saya mimpi. Saya merasa itu memang mimpi dari Tuhan. Saya baru terima newsletternya Benny Hinn 2 hari yang lalu. Dan dia persis yang ngomong soal mimpi yang dari Tuhan. Dan mimpi yang dari karena terlalu banyak kerjaan. Itu 2 hal yang berbeda. Dan dia ceritakan mengapa Tuhan berbicara lewat mimpi. Rasanya gimana kalau itu mimpi dari Tuhan. Di antaranya dia berkata, itu jelas, tidak kabur, dan punya daya impresi dan daya
membekas di hati itu kuat sekali dari Tuhan. Nah, karena yang saya alami di Amerika itu, malam pertama tidur di Amerika itu, memang betul-betul dari Tuhan. Saudara tahu, dalam mimpi itu apa yang saya lihat sendiri. Saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara. Dan pada waktu itu, saya seperti sudah menghadap Tuhan. Saya pikir sudah menyelesaikan tugas. Datang itu kesannya saya ini datang untuk memberikan laporan ke Tuhan. Ya toh, kalau sudah selesai tugas kan lapor nih. Wah, menghadap kan, wah lapor. Ini tugas, saya sudah mau bawa laporan. Saya mau cerita nanti begini, macam-macam. Saya mau cerita macam-macam gitu ke Tuhan. Waktu saya ketemu dia, saudara. Aneh sekali. Detik saya ketemu, dia nggak ngomong apa-apa. Langsung saya tahu, waduh, targetku tidak tercapai. Yang Tuhan rencanakan itu saya nggak genapi semua. Terus saya lihat matanya, saudara. Dia lihat ke saya, nggak ngomong apa-apa. Dia cuma lihat gitu. Terus dia mulai berpaling. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya alami itu, mendadak itu ada sesuatu yang saya rasakannya gini, saudara. Kayak, loh, aku ini kok kebangetan. Aku ini kok terlalu sekali. Mendadak saya bisa tahu, sebenarnya dalam hidup saya, dia berikan jalan, perlengkapan, karunia, kemampuan, sarana, waktu yang luar biasa luasnya. Sehingga kemudian terus saya lihat, loh ternyata karena kebodohan saya, karena begitu terlalunya saya ini, sampai nggak bisa masuk. Ternyata karena saya ini maunya sendiri, nggak bisa masuk targetnya Tuhan. Dan waktu itu saya rasa apa? Saya lihat pribadi yang sempurna sekali. Sampai sebetulnya dijiwit aja nggak boleh, saudara. Saking sempurnanya. Dihina sedikit pun tidak layak terima hinaan. Disakiti, dilukai, dikecewakan, tidak layak sama sekali. Sampai saya bilang, waduh, dan goblokku dewi. Jadi saya nangis, saya teriak geru-geru. Bukan karena pengen masuk surga, saudara. Nyesali selama aku diberi kesempatan oleh Tuhan. Aku gak kerjakan dengan benar. Tiba-tiba itu, saudara, kebuka semua hidup kita. Lalu sampai orang Jawa bilang temenggengen, tahu saudara. Sampai nggak bisa ngomong sebetulnya, tapi dalam hati ada conviction, kesadaran, templaan kuat. Ini karena aku ini goblok sekali. Dikasih kayak begitu kesempatan, begitu luar biasa. Nggak bisa menyelesaikan. Dan sebetulnya dengan semua yang dia berikan, bisa ini. Ditambah dilihatkan ini loh, karuniaku, anugerahku, kasihku kayak begini, aku berikan semua. Tapi saya lihat kebodohan-kebodohan yang saya buat. Dan tiba-tiba saya berkata, memang dasar goblok sekali aku. Nyeselnya luar biasa. Saya nangis, orang Jawa bilang geru-geru, saudara. Meraung-raung, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku gak bisa selesai tugas. Kalau Anda mau tahu William Booth, dia kan sebetulnya yang pendiri Bala Keselamatan ya, bukan rumah sakit mata, saudara. Itu nama rumah sakit betul, tapi itu dari organisasi besar sebetulnya, namanya Bala Keselamatan. Dulu waktu mereka mulai itu hebat sekali dalam roh Tuhan. Berani-berani khotbah di tengah jalan. Mereka ngalami KKR besar waktu awal-awalnya. Nah, William Booth ini pernah mati ceritanya. Waktu ketemu dengan, kalau nggak salah dengan Paulus atau Petrus itu, mereka semua lihat dia itu dengan pandangan agak gimana gitu. Ketemu Tuhan juga, Tuhannya nggak terlalu happy ketemu dia. Agak duka sedikit, saudara. Terus dia tanya, si A di mana, si B di mana, si C di mana. Itu orang-orang sekitarnya yang terhilang. Dan dia minta Tuhan beri kesempatan aku hidup sekali lagi.
Aku bangun tentara buat kamu. Dan diizinkan hidup lagi, saudara. Nah itu orang gak nyampe target, diberi kesempatan hidup lagi. Nah berapa banyak yang kayak begitu, saudara. Yang saya rasakan dalam mimpi itu, dan saya tahu seperti roh saya dibawa sebetulnya. Saya seperti orang nangis kejer, saudara. Nyesali akan semua yang saya buat dalam hidup saya ini. Saya tahu Tuhan tidak tolak saya. Saya tahu saya boleh tinggal di surga. Tapi perasaan kecewanya luar biasa. Sampai saya ngomong begini. Sudahlah, aku gak bisa, gak mungkin aku layak kumpul dengan dia. Sudah, aku tak ke neraka aja. Loh sampai gitu. Orang bilang, bodoh Pak, ojo wis yang kono wae nak. Gak bisa. Itu perasaan terlalu kuat. Sampai saya ngomong gini. Sudahlah, aku tak ke neraka aja lah kalau gitu. Konyol hidup ini. Dan yang saya rasakan apa? Semua yang saya kerjakan sekian tahun. Gak ada artinya sama sekali. Kalau gak sampai ke targetnya Tuhan. Saya baru sadar akan sekian tahun lalu, saya baca buku dari Madame Guyon. Judulnya kalau tidak salah, Final Steps to Maturity. Pada bab yang pertama, saya nggak bisa teruskan buku itu terus terang, saudara. Karena pada bab yang pertama, kalimat yang pertama dia ngomong begini. Anak Tuhan yang sungguh cinta Allahnya, yang kenal dengan Tuhannya, dia akan berkata, lebih baik aku ke neraka daripada aku menyakiti hatinya. Saya berhenti sampai di situ, saya bilang, mana ada ya orang kok bisa berkata seperti itu. Semua kan pengen sambil nyakiti hati sedikit-sedikit tetap ke surga. Ya kan saudara? Tapi dia bisa berkata, lebih baik aku ke neraka daripada aku harus menyakiti hatinya. Dalam mimpi itu, saya rasakan apa yang dikatakan Madame Guyon. Saya bangun jam 3 pagi, bukan karena jet lag, saudara. Saya ke kamar mandi, dan tiba-tiba disitulah saya pertama kali saya sembahyang. Saya teriak dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau begini, paksa saja. Paksakan kehendak-Mu kepadaku, supaya aku bisa sampai ke garis akhir. Pertama kali dalam hidup saya bisa minta seperti itu, saudara. Sampai kemudian, hari berikutnya saya ketemu Pak Yusak, saya cerita dengan dia. Dia gak bereaksi terlalu banyak. Dan kami mulai pelayanan. Selesai 2 minggu, saya pulang ke Indonesia, Pak Yusak terus ke Brasil. Kami berdua didoakan. Kami pulang dengan sukacita. Seperti ada kebangunan rohani baru di dalam roh saya. Sejak itu terus terang saya berkata, setiap kali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, biarkan hamba-Mu ini sampai ke target-Mu. Supaya aku tidak mengecewakan Engkau. Jangan sampai pengalaman mimpi itu satu kali jadi realita. Karena itu mimpi buruk sekali, saudara. Kalau kita membuat kecewa pribadi yang sempurna. Anda pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan orang lain yang tidak pantas orang lain itu terima sebetulnya. Kita menyesal. Tapi itu orang yang tetap ada cacatnya. Ya, contoh saudara. Saya mau beri Anda contoh yang paling Anda bisa ngerti. Misalnya begini. Saya misalnya satu kali, saya bentak Pak Yos. Pak Yos, jangan gitu. Oke. Nah, dia sebetulnya berbuat sesuatu yang mungkin dia pikir itu baik. Saudara. Ya. Dan dia punya motif baik. Saya tidak tahu. Saya bentak dia misalnya. Begitu saya pergi. Nyesel dalam hati. Waduh. Kok tak bentak ya. Terus ada orang ngomong, Victor ngomong, Pak. Sebetulnya Pak Yos itu maunya baik loh Pak. Maunya gimana? Maunya begini, begini, begini. Oh iya. Tambah nyesel gak? Nyesel kan? Terus untuk mengurangi penyesalannya,
Biasanya kita ngomong apa? Ya tapi Pak Yos harusnya nggak begitu dong caranya. Saya masih cari alasan kesalahannya dia untuk membenarkan apa yang tadi saya buat. Tapi kalau saya nggak bisa temukan dalam dirinya kesalahan apapun, bahkan yang saya temukan kebaikan yang sempurna, Anda bisa rasakan bentakan itu, saudara. Harus saya sesali berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Benar nggak, saudara? Ini dengan manusia loh. Kalau Anda ketemu dengan pribadi yang paling sempurna, namanya Yesus, dengan segala kebaikannya, nanti tiba-tiba Anda tahu semua, sadar. Sampai hal kecil, sampai kalau perlu sandal jepit kita itu karena kasih karunia-Nya. Tiba-tiba kebuka semua kayak begitu. Dan kita tiba-tiba tahu semua perilaku, perkataan, cara berpikir, perasaan kita, marah kita ke dia. Saat dalam batin kita kepalkan tinju kita ke atas. Tiba-tiba semua dibuka. Saudara bisa bayangin penyesalan seperti itu mau dibayar pakai apa? Di situ saya ngerti kenapa Yudas gantung diri. Saudara. Dia jual Yesusnya. Waktu dia tahu dihukum mati, dia ngerti ini pribadi begitu baik. Begitu sempurna. Tidak pernah dia permalukan Yudas. Tetap diberi kepercayaan sampai akhir. Dia lihat semua, saya yakin sekejap dia lihat semua. Lalu apa yang terjadi? Dia kembalikan uang itu karena rasa bersalahnya. Mereka bilang tidak mau, dia lempar, saudara. Sadar ini uang yang membuat celaka. Dia lempar. Dia keluar. Apa yang dia buat, saudara? Dia nggak tahan dengan perasaan bersalahnya. Dan karena dia diposes oleh setan. Ingat, dia sudah kerasukan. Jadi campur antara perasaan bersalah dan setan. Kalau Petrus lain, dia didoakan Yesus. Sehingga campur antara perasaan bersalah dengan Roh Kudus. Hasilnya apa? Pertobatan. Kalau perasaan bersalah campur setan, hasilnya apa? Dia gantung dirinya. Dia hukum dirinya sendiri. Dan dia bilang, ini yang layak buat orang kayak begini. Sebab rasa bersalahnya campur dengan setan. Gantung, mati. Perutnya terbelah. Saya nggak berkata Yudas baik, saudara. Tidak. Saya berkata itu gambaran orang. Kalau tiba-tiba dia sadar, dia mengecewakan akan pribadi yang sempurna. Petrus nyesel. Anda tahu? Ketika dia sangkali Tuhan 3 kali. Alkitab berkata, berpalinglah Yesus kepadanya. Itu tatapan matanya saja sudah nggak tahan, saudara. Alkitab berkata dia pergi menangis dengan sedihnya. Banyak orang menafsir itu nangisnya itu meraung-raung itu Petrus. Kenapa kemudian dia nangkep ikan lagi? Banyak orang berkata, ya dia kembali ke dunia. Anda nggak ngerti perasaannya. Dia hanya berkata, aku nggak layak. Dia pecat dirinya sendiri dari murid Tuhan. Sudahlah, aku nangkep ikan. Dasar gombal, gagal. Kasih ikan lagi. Ratusan jumlahnya. Begitu sampai ke tepi. Dia sediakan roti dan ikan yang sudah matang. Dia bilang, makanlah. Bayangin. Anda bisa bayangkan itu Petrus hari itu. Nelen roti, nelen ikan susah. Nyangkut di tenggorokan, saudara. Orang yang dia khianati di depannya dia. Yang dia sangkali berkali-kali di depan dia. Saya yakin tidak bisa dengan nikmat. Tambah Tuhan ya. Itu pekat, suara diem semua, nggak ada satu pun berani. Orang paling dagel kalau berani dagel hari itu. Hilang semua dagelannya. Itu nelen rotinya Tuhan susah nyangkut di tenggorokan. Dan gitu masih ditanya.
apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata, gembalakan domba-domba. Bukan bisa bayangin. Itu loh sempurnanya Tuhan kita. Dan pada waktu saya merasakan itu, teriakan yang keluar, doa yang keluar, Tuhan kau pasti paksa. Kalau enggak bagaimana aku bisa nyampe? Dan saya pulang saudara, dan selalu itu merupakan doa saya. Tuhan kau paksa aku lah. Hanya kalau engkau paksa aku bisa sampai ke sana. Kalau enggak mungkin. Yang namanya ikatan dengan dunia, kedagingan, selama kita hidup, terus nempel ke kita. Dan hari itu saya berikan diri saya bilang paksa saya. Waktu pulang sejak itu dalam 3 bulan setelah itu, saya terus minta Tuhan buat aku sampai ke garis akhir. Karena saya tidak mau pengalaman dalam mimpi, dalam roh itu satu kali jadi kenyataan. Itu painful, menyakiti sekali saudara. Satu Sundarsing pernah bertemu Tuhan. Dan Tuhan Yesus ngomong begini. Sebenarnya aku ini welcome dengan semua orang ke surga. Tapi orang berdosa yang tidak tahan kumpul dengan aku. Jadi buat mereka, neraka itu lebih baik daripada kumpul aku di surga. Anda bilang, tidak Pak, gue nekat ke neraka, ke surga terus. Gak bisa. Gak tahan. Sampai Anda lumuri muka dengan kotoran sekalipun. Saudara. Gak bisa. Gak tahan. Kalau saudara bisa pernah mencicipi itu. Saya sudah bilang, nanti gak nyampe diobati. Gak bisa. Gak tahan. Anda tahu 24 tua-tua. Kalau tersungkur dilempar semua mahkotanya. Perasaan unworthy, tidak layak. Itu kuat sekali. Sampai di titik itu. Gak berani orang ambil kemuliaan Tuhan. Gak berani. Kita ini baru kenal sedikit sekali dari pribadinya. Udahlah saudara. Saudara boleh berteori aja ketemu Tuhan, gue ngomongin, gue bantain. Itu teorinya percuma, gak ada gunanya. Ketemu itu sudah gak usah ngomong apa-apa, gak bisa ngomong. Ngerti cuma tersungkur, tok berkata, ini anugerah. Makanya Andrew Murray tulis tentang kerendahan hati bagus sekali. Di antaranya dia berkata, kerendahan hati itu sebetulnya kesadaran bahwa aku tergantung total kepada Allah. Dan tidak sedikit pun kepada diri sendiri. Hari berikutnya, itulah saat saya rasa ujian Tuhan datang. Ada seperti suara yang tanya begini, kalau hari ini kamu dipanggil Tuhanmu pulang, apakah engkau siap? Dari dalam roh saya ini meledak, saya berkata, ya haleluya, amin, mau Tuhan. Lupa semua. Tapi ada suara berkata, tapi jangan biarkan iblis potong jatahmu. Saudara, dari pengalaman itu saya tahu, itu ujian Tuhan. Dia mau tahu sampai di mana keterikatan saya dengan dunia. Coba kalau Tuhan tanya pada saudara hari ini, apakah engkau mau hari ini aku panggil kau pulang? Mungkin kalau utangmu banyak gak kebayar, mau Tuhan, bebas utang saudara. Tapi kalau hartamu banyak, belum tentu loh saudara. Katanya mati itu untung, katanya pokoknya aku moh gitu. Bener. Di situ orang itu ketahuan sebenarnya yang di dalam itu apa. Saya akhirnya mengerti bahwa ada konsekuensi kalau orang tidak sampai ke target dan sebagainya. Tapi konsekuensi yang paling berat itu adalah waktu ketemu dengan pribadi yang sempurna itu, saudara. Bukan konsekuensi susah apa-apa itu enggak seberapa sebetulnya. Konsekuensi yang paling berat
Kalau ketemu dengan pribadi yang sempurna, dan pribadi itu kita kecewakan, karena kita tidak tuntas dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Daud pernah menaikkan doa yang sama di Mazmur 119. Dia berkata, kiranya Engkau menjadi jaminan bagiku Tuhan. Dia minta Tuhan jadi jaminan. Menjelang saat dia meninggal dunia, dia mengucapkan akan kalimat-kalimat terakhirnya. Dalam pengurapan roh Tuhan dia berkata, perjanjian Allah buat aku dan keluargaku, dia berkata, semuanya teratur dan terjamin. Jaminan yang dia minta itu akhirnya diberikan. Saudara berkata, ya bagaimana Pak supaya saya juga dijamin? Saya belajar bahwa lepaskan ikatanmu dari dunia. Saya yakin kehendak Tuhan yang sempurna membawa semua kita sampai ke garis akhir. Karena itu semua ikatan yang dari dunia, putuskan saudara. Kalau enggak bisa. Bahkan Anda akan berontak dengan Tuhan, saya yakin. Akan keluar statement-statement yang membuat kita mengabaikan hal itu. Hanya karena kita frustrasi sebetulnya. Bahwa kita tahu berat buat kita untuk mencapainya. Apa yang besar dari Allah, jangan ditukar dengan recehannya dunia. Anda boleh bicara, Pak ini berarti emas 50 kilo buat hidup saya. 50 kilo itu recehan, saudara. Dibandingkan dengan apa yang besar dari Allah. Pak ini uang 25 miliar itu recehan. Selawe. Dibandingkan dengan yang besar dari Allah. Pak ini menyangkut rumah dan tanah 5 hektar. Itu recehan. Kalau yang besar dari Allah. Ditukar recehan seperti itu. Pada waktu Tuhan berkata bayar ini nak. Kita mau bayar. Yang dari dunia ini kita tawarkan ke Tuhan. Tidak laku dalam kerajaan surga. Dan saya rasa ini firman buat semua kita. Jangan tukar apapun yang dari dia. Dengan recehan-recehan dunia. Amen saudara. Dan orang yang menyelesaikan tugas dengan tuntas. Dia tahu loh. Kapan dia mati. Di Alkitab Yakub misalnya. Setelah dia berkati semua anak-anaknya dan kedua anak Yusuf. Kitab Kejadian mengatakan. Dia ngangkat kakinya. Langsung tidur. Blek. Bes. Pulang. Lo mati nonton awak dulu saudara. Sebab dia ngerti kok. Petrus dalam surat yang kedua. Pasal pertama. Baca tuh di rumah. Dia bilang, sebentar lagi aku tinggalkan kemahku yang yaitu tubuhku. Seperti yang Kristus pernah sampaikan kepadaku. Diberitahu. Dia tahu dia selesai. Paulus ngerti. Saat kematianku sudah dekat. Dia bilang aku sudah selesaikan garis akhir. Ngerti. Ada hamba Tuhan namanya A.W. Kenyon. Ini diakui sebagai muridnya, gurunya Kenneth Hagin. Waktu mati diberitahu Tuhan, nanti jam 9 pagi aku jemput kamu ya. Udah kumpulkan anak-anaknya semua. Nanti jam 9 aku dijemput Tuhan. Pakai pakaian rapi. Enggak dimandiin orang, mandi sendiri. Rapikan dirinya, pakai jas komplit. Dia siap, jam 9. Dia bilang, Tuhan datang. Sudah ya, bye. Blek, pulang. Ada orang yang struggle. Gulat dulu, mau mati. Banting-bantingan, akhirnya banting juga saudara. Kalau selesai akan tahu. Aku selesai. Dan semuanya mulia saudara.
Ini berita serius sekali sebetulnya. Karena itu, putuslah semua hubunganmu dengan yang recehan-recehan. Bahasa lainnya, keremian-keremian itu dibuang, saudara. Engkau boleh memiliki, boleh. Jangan terikat. Engkau boleh nikmati semua, boleh. Jangan terikat. Kalau Allah membuat kamu kaya, puji Tuhan. Nikmati kekayaan. Jangan terikat dengan harta. Allah promosikan engkau tinggi, puji Tuhan. Untuk kemuliaan Dia. Jangan terikat dengan jabatanmu. Apapun yang engkau punya di dunia ini. Jangan sampai itu mengikat akan kehidupan kita. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Oh Tuhan Yesus, kerinduan